Makanya saya mengharapkan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta dan Tangerang, ketika mau membeli tanah harus melihat secara Jelas, komprehensif. secara komprehensif apakah tanah itu tidak bermasalah atau masalah. Iya. Nah, salah satunya adalah Dokter Jaya orang yang expert di bidang hukum pertanahan. Bila itu nanti masuk ke dalam ranah adanya pemalsuan surat, maka bisa ditempuh upaya hukum pidana. Ya bisa proses pidana nanti karena pemalsuan surat dan dokumen. Iya. Itu yang terjadi di Indonesia, terjadi di Jakarta dan terjadi di Tangerang. Iya. Karena pemalsuan tanah ini, pemalsuan surat ini kan, Dokumen ya. iya, Karena dokumen. karena inilah adalah aset-aset yang bernilai sehingga terjadilah adanya dugaan Ya, pemalsuan. pemalsuan. Sehingga kalau sudah begitu kan ada upaya hukum pidana, yaitu kemana Dokter Jaya? Ya, kalau secara pidana dia bisa melaporkan ke polisi kalau ada pemalsuan kan. Ya. Kalau dia secara perdata dia bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri kan. Ya. Itu prosedur hukum yang dijamin oleh sebuah undang-undang, dijamin oleh konstitusi kita di negara kita. Oke guys, ketemu lagi di Kongko Hukum. Oh iya, sorry belum pakai masker. Kali ini kita akan Kongko Hukum dengan Dr. Jaya. Nah, Dr. Jaya adalah praktisi hukum, advokat. Beliau sering menangani kasus-kasus pertanahan. Nah, oleh sebab itu kita langsung Kongko Hukum dengan Dr. Jaya. Oke. Halo Dr. Jaya, Halo, apa kabar? kabar baik. Oke, mantap, makin gagah aja nih pakai jas. Ya, tetap harus kita tampil track sebagai seorang advokat dan Wow, praktisi hukum. mantap. Ini ya Dokter Jaya. Jadi kita akan Kongko Hukum dengan Dokter Jaya tentang kasus-kasus pertanahan. Nah, Ya. kalau kita sebagai pembeli tanah itu sebaiknya gimana sih Dokter Jaya? Ya, terima kasih saudaraku rekan sejawat. Ya, Ya, khususnya masyarakat ketika membeli tanah harus melihat dokumen-dokumennya dan kejelasan status tanah itu, apakah tanah itu statusnya sengketa atau tidak. ya itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang kedua dia harus cross check juga ke BPN, Badan Pertanahan, sehingga mengetahui status hukumnya kalau itu sudah bersertifikat. kalau bersertifikat. Ya, Makanya jangan membeli tanah itu kan sembarangan. ya, Kasihan juga nanti kepada pembelinya, ya, sehingga tidak terjadi sengketa di lembaga peradilan. ya, Sebaiknya cross check dengan baik ya. suratnya. Yang kedua, Objeknya. objek-objeknya jelas atau tidak. Ya. Berbentuk darat, Ya, sawah, kebun atau gimana gitu ya. ya baik berbentuk darat, kebun maupun syawala harus dilihat secara detail. Harus meminta kepada pihak-pihak, misalnya kalau di desa kan pertanyakan ke desa Ya, keabsahannya tanah ini jelas atau tidak. betul. Kalau dia belum bersertifikat. Ya, kalau dia belum sertifikat lah. Iya, oke. Namun gini, Dokter Jaya, Ya. yang sering ditangani ini gimana? Apakah tanah tersebut belum bersertifikat? Apa sudah bersertifikat yang Dokter Jaya tangani sengketanya ini? Ya, problematika kasus khususnya di Indonesia, Ya, khususnya di ibu kota maupun di Tangerang itu lebih pada kasus-kasus yang statusnya giri. iya, Karena apa? Banyak saling mengklaim para pihak Ya. yang bersengketa. Makanya harus melihat secara rinci identitas tanah itu, kejelasan statusnya, baik tanah itu berbentuk sawah maupun berbentuk kebun. iya. Ini yang terjadi di Jakarta dan di Tangerang dan khusus Indonesia pada umumnya. Saya sering menangani kasus-kasus. Ya, Karena kasus seperti ini selalu menjadi problem dinamika. iya.
pembangunan hukum di Indonesia. Karena apa? Selalu kembali persoalannya sengketa ke peradilan. Iya gitu ya. Ya, Nah itu biasanya yang dipersoalkan apa? Apakah belinya tidak sah? Apakah mengenai batas-batasnya? Atau gimana nih Dokter Jaya? lebih pada batasnya. Yang kedua, persoalannya menguasai lahan orang. Iya. Karena apa? Karena giriknya itu terlalu banyak. Oh jadi satu objek tanah Nah, itu suratnya bisa lebih dari satu? Lebih dari satu. Oh gitu. Sehingga mereka itu banyak menyelesaikan masalah itu ke lembaga hukum, yaitu Oh. pengadilan. Akhirnya ketika timbul sengketa, salah satu pihak mengajukan gugatan ya? Ya, dia mengajukan gugatan ke pengadilan karena itu kan banyak girik yang ada di Iya, Indonesia iya. ini kan. Iya, iya, iya. Nah, pada saat itu kalau gugatan di persidangan atau di pengadilan, yang dipersoalkan tuh apakah giriknya dibatalkan atau AJB-nya atau apa yang dimasalahkan ini, Dokter Jaya? Ya, ada dua. Yang pertama girik dan AJB-nya Alas kepemilikan kepemilikan ya? tanah itu tersebut. Oke. Makanya saya mengharapkan kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Jakarta dan Tangerang, ketika mau membeli tanah harus melihat secara Jelas, komprehensif. secara komprehensif apakah tanah itu tidak bermasalah atau masalah. Iya. Nah, salah satunya adalah Dokter Jaya orang yang expert di bidang hukum pertanahan, sehingga ketika membeli tanah dalam jumlah yang katakanlah relatif mahal, maka bisa menghubungi untuk mendampingi atau menelaah dokumen-dokumen hukum apakah memang tanah ini telah clear dan clean atau ada masalah. Iya. Sehingga pada saat dibeli ada penasihat hukum atau konsultan hukum lebih aman. Ya, Gitu ya. ya betul. Nah, kemudian kalau sengketa tanah itu bisa berapa lama, Dokter Jaya? Nah, ini kan saya melihat proses sengketa tanah itu panjang, baik pada pengadilan negeri, pengadilan tinggi, kasasi, banding dan PK. Iya. Itu bisa puluhan tahun, Lama ya? lama sekali. Karena memang prosedur hukumnya yang diatur dalam hukum acara pidana memang demikian. Hukum acara perdata? Hukum acara perdata juga. Iya, iya. Ya. Jadi memang prosesnya panjang ya? Panjang. Apabila itu nanti masuk ke dalam ranah adanya pemalsuan surat, maka bisa ditempuh upaya hukum pidana. Ya, bisa proses pidana nanti karena pemalsuan surat dan dokumen. Iya, iya, iya. Itu yang terjadi di Indonesia, terjadi di Jakarta dan terjadi di Tangerang. Iya, iya. Karena pemalsuan tanah ini, pemalsuan surat ini kan, Dokumen ya? iya, dokumen. Karena inilah adalah aset-aset yang bernilai, sehingga terjadilah adanya dugaan Ya, pemalsuan. pemalsuan. Sehingga kalau sudah begitu kan ada upaya hukum pidana, itu kemana ya, Dokter Jaya? Ya, kalau secara pidana dia bisa melaporkan ke polisi kalau ada pemalsuan kan. Ya. Kalau dia secara perdata dia bisa melakukan gugatan ke pengadilan negeri kan. Ya. Itu prosedur hukum yang dijamin oleh sebuah undang-undang, dijamin oleh konstitusi kita di negara kita. Di Indonesia ya. Ya. Nah, kemudian himbauan untuk masyarakat supaya lebih mentaati atau lebih cermat dalam membeli tanah nih gimana, Dokter Jaya? Ya, saya menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar berhati-hatilah dalam membeli tanah. Yang kedua, perlu konsultasi kepada kuasa hukum sehingga penasihat bisa memberikan masukan, memberikan pertimbangan, sehingga ketika dia membeli tanah tidak ada masalah, tidak ada sengketa hukum Iya. yang merugikan daripada Para pembeli ya. para pembeli tersebut. Gitu ya. Jadi kemudian apa ada tips-tips tertentu untuk membeli tanah yang baik gimana nih, Dokter Jaya? Saran saya buat masyarakat, pertama cross check dulu deh badan pertanahan, yang kedua kelurahan setempat, dan minta dokumen-dokumen yang jelas. Karena banyak juga kan girik atau sertifikat itu bisa dimainkan, Bisa dimanipulasi ya. evaluasi lah. Oke. Makanya hati-hati dalam membeli tanah, perlu ada dampingan daripada Penasihat hukum. penasihat hukum. Oke, kalau gitu Dokter Jaya, inilah Kongko Hukum kali ini kepada Dokter Jaya.
terima kasih telah menjadi narasumber. Thank you, Bro. Oke. Dan supaya Kongko Hukum ini juga bisa mencerdaskan masyarakat, karena memang Kongko Hukum untuk masyarakat Indonesia jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update video Kongko Hukum berikutnya. Makasih.